Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah Teori Sosial, Ibu Yulia Hanselina, SIP MAP. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil PJBL kami, yaitu berupa poster yang berjudul Child Grooming sebagai ancaman terhadap tatanan sosial di era digital. Nah, di era digital saat ini perkembangan teknologi memang memberikan banyak manfaat, tetapi juga menimbulkan berbagai ancaman sosial baru. Salah satunya adalah child grooming ini. Child grooming adalah proses manipulasi psikologis yang dilakukan pelaku untuk membangun kepercayaan anak dengan tujuan mengeksploitasi korban, terutama secara seksual. Pelaku biasanya mendekati anak secara perlahan melalui media sosial, game online, aplikasi chat, atau platform digital lainnya. Nah, kejahatan ini sangat berbahaya karena tidak menggunakan kekerasan secara langsung, melainkan melalui manipulasi emosional dan psikologis sehingga korban sering tidak menyadari bahwa dirinya sedang dimanfaatkan. Nah, di era digital, pelaku lebih mudah melakukan grooming karena yang pertama, identitas dapat dipalsukan, komunikasi berlangsung secara pribadi, dan pengawasan terhadap aktivitas digital anak masih rendah. Akibatnya, child grooming ini bukan hanya menjadi masalah individu, tetapi juga mengancam tatanan sosial karena merusak keamanan, nilai moral, dan masa depan generasi muda. Nah, tahapan dari grooming ini ada tahapan pertamanya itu adalah mereka itu melakukan mendekati dan membangun kepercayaan. Pada tahapan ini, pelaku biasanya itu mencari anak yang dianggap rentan, misalnya anak yang kurang perhatian, aktif di media sosial, terus atau mudah percaya kepada orang lain. Nah, pelaku kemudian mulai nih melakukan memberikan perhatian, pujian, hadiah, dan komunikasi intensif agar korban merasa nyaman. Tahapan yang kedua, dia itu melakukan membina kedekatan emosional. Biasanya tuh pelaku mulai menjadi tempat curhat korban dan membuat anak merasa dipahami atau disayangi gitu. Pelaku berusaha menciptakan hubungan emosional agar korban menjadi bergantung secara psikologis dan lebih percaya kepada pelaku dibanding orang lain atau orang tuanya. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya bagaimana pelaku ini mulai mengontrol korban hingga melakukan eksploitasi serta bagaimana sih teori sosial menjelaskan fenomena child grooming ini yang akan disampaikan oleh Suven. Kepada Suven dipersilahkan. Baik, terima kasih Susi. Selanjutnya yaitu lanjutan tahapan grooming dan teori struktural fungsional. Tahapan ketiga adalah manipulasi dan mengontrol korban. Pada tahap ini, pelaku mulai mengendalikan perilaku korban, misalnya meminta foto pribadi, mengatur komunikasi, membuat korban merasa bersalah jika menolak, dan perlahan memisahkan korban dari lingkungan sosialnya. Tahap keempat adalah eksploitasi. Eksploitasi dapat berupa kekerasan seksual, penyebaran foto pribadi, pemerasan online, dan ancaman digital. Korban sering merasa takut, malu, dan tidak berani melapor. Dan tahapan terakhir adalah menjaga keberahasiaan dan ancaman. Pelaku biasanya mengancam korban agar tetap diam, misalnya dengan menyebarkan foto pribadi atau menghancurkan reputasi korban. Akibatnya, korban mengalami tekanan mental dan trauma psikologis. Perspektif teori sosial. Menurut teori struktural fungsional dari Talcott Person, masyarakat terdiri dari berbagai lembaga sosial yang saling bekerja sama, seperti keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah. Semua lembaga tersebut memiliki fungsi menjaga keteraturan dan perlindungan sosial. Dalam kasus child grooming, masalah muncul ketika fungsi lembaga sosial melemah. Contohnya, keluarga kurang mengawasi anak, sekolah kurang memberikan edukasi digital, masyarakat kurang peduli, dan pengawasan media digital masih lemah. Akibatnya, sistem perlindungan sosial tidak berjalan optimal, sehingga anak menjadi rentan terhadap grooming.
Teori ini menunjukkan bahwa perlindungan anak bukan hanya tanggung jawab keluarga, tetapi tanggung jawab seluruh struktur sosial dalam masyarakat. Sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rupen. Akan dilanjutkan oleh Sofia. Kepada Sofia dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori konflik dan interaksionisme simbolik. Menurut teori konflik dari Karl Marx, masyarakat dipenuhi ketimpangan kekuasaan antara kelompok dominan dan kelompok lemah. Dalam kasus child grooming, pelaku memiliki kekuasaan lebih besar dibandingkan korban, baik dari pengalaman, usia, pengetahuan, maupun kemampuan manipulasi psikologis. Pelaku memanfaatkan kelemahan anak untuk memperoleh keuntungan dan mengontrol korban. Anak berada dalam posisi rentan sehingga mudah dipengaruhi dan dimanfaatkan. Teori konflik menjelaskan bahwa grooming merupakan bentuk eksploitasi terhadap kelompok yang lemah, yaitu anak-anak. Selanjutnya, menurut teori interaksionisme simbolik dari George Herbert Mead, perilaku manusia terbentuk melalui interaksi sosial dan simbol-simbol yang memiliki makna. Dalam grooming, pelaku menggunakan simbol sosial seperti kata-kata manis, perhatian, emoji, hadiah virtual, dan komunikasi intensif untuk menciptakan makna palsu, seolah-olah hubungan tersebut aman dan penuh kasih sayang. Akibatnya, korban mulai mempercayai pelaku dan sulit membedakan antara perhatian yang tulus dan manipulasi. Baik, terima kasih kepada Sofia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sri Rahayu Saputri. Kepada Sri Rahayu dipersilahkan. Baik, materi selanjutnya itu tentang teori anomi, masyarakat jaringan, dan dampak child grooming, yang mana menurut teori anomi dari Emil Durkheim, anomi terjadi ketika norma sosial melemah sehingga masyarakat kehilangan kontrol moral dan arah sosial. Di era digital, ruang internet seringkali memiliki yang pertama itu pengawasan yang lemah, yang kedua identitas anonim, dan yang ketiga itu batas sosial yang tidak jelas. Nah, akibatnya muncul kondisi yang memungkinkan perilaku menyimpang seperti child grooming berkembang lebih mudah. Selanjutnya itu menurut teori masyarakat, jaringan dari Manuel Castells, masyarakat modern ini hidup dalam jaringan digital global yang membuat informasi bergerak sangat cepat tanpa batas dan ruang waktu. Hal ini menyebabkan pelaku lebih mudah mencari korban, komunikasi sulit diawasi, dan eksploitasi digital dapat menyebar dengan cepat. Nah, perkembangan teknologi memang mempercepat interaksi sosial, tetapi juga meningkatkan risiko kejahatan digital terhadap anak. Dampak child grooming terhadap tatanan sosial, yang pertama yaitu merusak nilai kepercayaan dan rasa aman dalam masyarakat. Yang kedua, menimbulkan trauma psikologis jangka panjang pada anak seperti depresi, kecemasan, dan gangguan sosial. Dan yang ketiga itu menurunkan solidaritas sosial karena masyarakat menjadi lebih curiga terhadap lingkungan digital. Kemudian yang keempat, melemahkan fungsi institusi sosial seperti keluarga, sekolah, dan komunitas dalam melindungi anak. Yang kelima itu meningkatkan kejahatan siber seperti pemerasan online, eksploitasi seksual digital, dan penyebaran konten ilegal. Mungkin sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ayu. Setelah memahami dampak child grooming tadi terhadap masyarakat, berikut akan dijelaskan berbagai upaya solusi untuk mencegah dan menangani kasus grooming ini yang akan dijelaskan oleh Siti. Kepada Siti, dipersilakan.
Baik, selanjutnya upaya solusi. Untuk mengatasi child grooming ini diperlukan kerjasama dari seluruh elemen masyarakat. Yang pertama, dari individu atau anak remaja. Anak perlu meningkatkan literasi digital, menjaga privasi, tidak mudah percaya kepada orang asing, dan berani melapor jika merasa terancam atau tidak nyaman. Yang kedua, dari keluarga. Keluarga harus membangun komunikasi terbuka, mendampingi aktivitas digital anak, memberikan pendidikan moral, dan mengejarkan batas dalam menggunakan media sosial. Yang ketiga, dari sekolah dan pendidikan. Sekolah perlu memberikan edukasi tentang bahaya grooming, meningkatkan literasi digital, menyediakan layanan konseling, dan menciptakan lingkungan belajar yang aman. Keempat, dari masyarakat dan komunitas. Masyarakat harus meningkatkan kepedulian sosial, melakukan pengawasan lingkungan, melaporkan aktivitas mencurigakan, dan memperkuat budaya lindungan anak. Yang kelima, dari pemerintah dan penegak hukum. Pemerintah perlu memperkuat regulasi digital, meningkatkan keamanan cyber, memperketat pengawasan platform digital, dan memberikan hukuman tegas kepada pelaku grooming. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Siti. Dapat saya simpulkan berdasarkan pembahasan poster ini bahwa child grooming ini merupakan ancaman serius terhadap tatanan sosial di era digital. Melalui berbagai teori sosial, kita dapat memahami bahwa yang pertama adalah lemahnya kontrol sosial, kedua ketimpangan kekuasaan, ketiga manipulasi interaksi, dan keempat perkembangan teknologi digital. Nah, menjadi faktor yang mendukung terjadinya grooming ini karena itu perlindungan anak harus dilakukan secara bersama oleh keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah agar tercipta lingkungan digital yang aman bagi generasi masa depan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya moderator Susi Santi mengakhiri, dan juga kepada teman-teman itu Supen, Sofia, Ayu, dan Siti. Terima kasih atas pemaparannya. Untuk sesi diskusi, teman-teman boleh bertanya di kolom komentar YouTube kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.